tema umum dalam bulan Agustus atau sepanjang bulan Agustus sudah terpampang di depan Bapak Ibu Saudara, yang mana mengatakan bahwa biarkanlah umatku pergi. Ini tema umum yang diberikan oleh pusat untuk dikhotbahkan di dalam bulan Agustus ini atau di sepanjang minggu Agustus ini atau bulan Agustus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau membawa kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini dengan tema yang sudah terpampang di depan Bapak Ibu Saudara, yaitu biarkanlah umatku pergi. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13. Kemudian nanti kita akan membaca Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama di dalam Keluaran pasal 9 ayat 13. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Kalau sudah menemukan alamat ayat ini, mari kita membaca ayat ini bersama-sama di dalam Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13. Kita membaca bersama-sama 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi, dirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Puji kepada Tuhan. Kemudian di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah tentang Israel diperbudak di Mesir ini menjadi sebuah kisah yang seringkali sudah kita dengar. Bahkan dulu ada, kita lihat filmnya ya. Tidak ada yang tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana sejarah kehidupan bangsa Israel pada saat mereka diperbudak di Mesir. Mengapa Firaun memperbudak orang Israel? Bahkan mengapa Firaun harus membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel? Alasannya ialah karena dia takut bayi-bayi yang laki-laki tersebut nanti ke depan mereka akan menjadi laki-laki yang bisa membunuh dan bisa merebut kekuasaan yang dimiliki oleh Firaun. Sehingga dia tidak mau laki-laki itu dibesarkan. Jadi setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh supaya bangsa Israel tidak punya kekuatan untuk bangkit melawan orang Mesir. Nah, berbicara tentang Firaun, Bapak Ibu Saudara, Firaun pada pada zamannya Musa atau bangsa Israel ini dibawa atau diperbudak di Mesir. Ini Firaun yang kesekian kali, ya, bukan cuma satu raja Firaun di Mesir. Dikatakan dalam sebuah museum arkeologi dan antropologi Universitas Pennsylvania, dijelaskan di sana bahwa rupanya Firaun orang Mesir atau di Mesir kuno itu mereka memiliki Firaun 170 Firaun. Banyak, terlalu banyak. Jadi bukan cuma satu. Jadi Firaun yang berkuasa di Mesir kuno pada zamannya Yusuf, ya, itu berbeda dengan Firaun yang memerintah pada saat bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, yaitu pada zaman Musa. Firaun yang waktu zamannya Yusuf, dia adalah Firaun yang baik, ya. Dia adalah Firaun yang baik. Dia memiliki hati yang baik sehingga dia bisa memakai orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel untuk bisa dipekerjakan, karena kita tahu bahwa orang Israel atau orang yang kata lain orang Ibrani, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Kita bisa lihat sampai sekarang, ya. Jadi Firaun pada zaman Yusuf itu dia memanfaatkan orang-orang Israel untuk dipekerjakan di dalam pemerintahannya. Namun Firaun yang pada zaman Musa adalah Firaun yang sangat jahat.
Firaun yang mau berkuasa, dia mau memperbudak orang-orang Israel supaya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berkuasa untuk melawan orang Mesir pada masa itu. Dan mereka pada zaman Musa, bangsa Israel itu diperbudak selama 430 tahun itu bangsa Israel diperbudak. Itu luar biasa, ada berapa keturunan kalau begitu ya, 430 tahun. Nah, kita mau melihat bagaimana rencana Allah untuk tetap menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir. Sehingga firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Musa, sampaikanlah kepada Firaun, katakan kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Dan inilah perkataan yang terus-menerus yang Allah sampaikan kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada Firaun. Jadi pesan ini disampaikan secara berulang-ulang kepada Musa untuk menghadap Firaun agar ia bisa membiarkan umat Israel atau umat Allah pergi dari Mesir. Perkataan ini atau biarkanlah umatku pergi ini disampaikan oleh Allah ada beberapa kali di dalam Keluaran. Baik Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10, pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat yang ke-16, pasal 8 ayat 1 dan ayat yang ke-20, pasal 9 ayat 1 dan ayat yang ke-13, dan pasal 10 ayat yang ke-3. Kalimat itu diulang terus oleh Allah kepada Musa, dan untuk Musa sampaikan juga berulang kali kepada Firaun. Nah, mengapa ini sering kali disampaikan? Ini berarti betapa pentingnya perintah untuk pergi membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Tidak ada perintah yang lebih utama dari Allah kepada Musa untuk Musa lakukan selain perintah untuk pergi membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Karena menjadi budak tidaklah enak dan sangat menderita. Jadi pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari tanah Mesir. Inilah merupakan perintah Allah terus kepada Musa, dan ini merupakan perintah pengutusan Allah kepada Musa yang tidak bisa ditunda, apalagi menggagalkannya atau menolaknya dengan alasan apapun. Tidak ada alasan bagi Musa untuk menolak perutusan ini atau Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tidak ada pilihan lain. Musa harus menaati perintah Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang sama juga kita bisa lihat yang terjadi saat ini. Betapa Allah menghendaki jiwa-jiwa umat Tuhan untuk datang semua kepada Tuhan. Dari berbagai suku bangsa yang ada di muka bumi ini, Tuhan menghendaki supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mendesak kita yang percaya untuk memberitakan pembebasan ini kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dibelenggu oleh dosa, orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Karena diketahui bahwa setiap hari, setiap saat ada banyak jiwa yang mati tanpa Yesus. Mati di dalam dosa mereka karena ketidaktahuan mereka akan Injil, akan keselamatan yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan untuk apa. Bagaimana cara mereka bisa menyelamatkan diri dari ikatan kuasa kegelapan, dari kuasa dosa. Sesungguhnya jiwa mereka sedang merintih. Sesungguhnya jiwa mereka sedang mengeluh, sedang tertekan, letih lesu, karena beratnya beban tuntutan dosa yang mengancam jiwa mereka, yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, yang akan membawa mereka kepada kebinasaan yang kekal. Sehingga Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanya di dalam Yesus ada kelepasan. Hanya di dalam Yesus segala beban berat persoalan hidup kita akan
hilang. Karena itulah mari kita datang kepada Yesus. Inilah ajakan Yesus sebagai Sang Juru Selamat dunia, agar semua manusia datang kepadanya. Karena hanya Dia yang dapat melepaskan manusia dari tuntutan dosa yang memberat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, jiwanya akan mendapatkan ketenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, ingatlah bahwa hari ini kita juga dipanggil. Tuhan memanggil kita hari ini dan kita diutus untuk membebaskan jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh kuasa dosa dan kuasa kegelapan. Selamatkan dan bebaskanlah mereka dari pengaruh dosa dan pengaruh kuasa-kuasa iblis sebelum semuanya terlambat. Dan inilah merupakan tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Allah mengutus Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan mengutus kita semua yang percaya kepada Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang sedang tertinggal, orang-orang yang sedang dikuasai oleh dosa, orang-orang yang sedang dibelenggu oleh kuasa setan. Itu merupakan tanggung jawab kita, dan Tuhan menceritakan itu kepada kita semua untuk membebaskan mereka. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, apa tujuan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir? Apa tujuan dari pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir? Tujuan dari pembebasan umat Tuhan atau bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang pertama ialah supaya mereka dapat beribadah kepada Allah. Itu di dalam pasal 9 ayat yang ke-13 sebagiannya. Supaya mereka dapat beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, selama orang Israel berada di dalam kekuasaan Mesir, mereka tidak bebas beribadah kepada Allah. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah. Allah nenek moyang mereka yang dikenal dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan tidak ada waktu untuk mereka beribadah kepada Allah. Oleh karena apa? Karena keseharian mereka terus dipaksa untuk kerja, atau dengan kata lain kerja rodi. Siang malam mereka bekerja untuk orang Mesir, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk beribadah kepada Allah. Bisa saja lambat laun bangsa Israel tidak akan bisa mengenal Allah nenek moyang mereka, dan mereka pasti akan cenderung hidup menyerupai orang Mesir, karena mereka tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Mereka bisa menyerupai kehidupan orang Mesir yang menyembah kepada berhala, yang menyembah kepada patung dan kuasa kerajaan Mesir yang sangat berpengaruh dalam hidup mereka hari ke hari di Mesir. Karena itulah misi pembebasan Israel dari Mesir utamanya agar mereka dapat beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini, apakah kita seperti umat Israel sedang diperbudak dengan pekerjaan kita, sedang diperbudak, diikat oleh masalah atau dosa atau pergumulan kita, sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan? Atau mungkin ada begitu banyak waktu untuk kita bisa gunakan beribadah kepada Tuhan, tetapi kita mengabaikan itu. Kita tidak memprioritaskan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari pembebasan umat Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir, yang pertama supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Karena di Mesir mereka memang tidak bisa, tidak ada waktu bagi mereka untuk beribadah kepada Allah, karena setiap waktu mereka dipekerjakan dengan kerja paksa. Jadi inilah misi Tuhan agar mereka bisa dapat beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir ialah supaya mereka bebas dari perbudakan Mesir. Supaya mereka bisa terlepas dari perbudakan Mesir yang menekan, menindas mereka dengan cara-cara paksa, dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang kejam. Itu penindasan itu terjadi setiap hari, bahkan bisa mengancam, bahkan membunuh mereka. Itu sebabnya bayi laki-laki, setiap bayi laki-laki yang lahir itu selalu dibunuh.
Oleh karena mereka tidak mau nanti bangsa Israel ini menjadi bangsa yang besar dan mereka bisa mengalahkan orang Mesir. Itulah strategi dan politik taktiknya Firaun supaya dia tetap berkuasa. Dan inilah salah satu tujuan Allah untuk membawa mereka keluar dari Mesir supaya mereka bebas dari perbudakan. Kemudian yang ketiga, pembebasan Israel dari perbudakan Mesir menunjukkan belas kasih Allah kepada umatnya. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir memperlihatkan bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada umat pilihannya. Keluhan dan teriakan mereka yang mereka serukan kepada Tuhan, kepahitan dan kesakitan yang mereka rasakan sudah sampai kepada Allah. Sehingga Allah mengingat perjanjiannya dengan leluhur mereka, yaitu Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dia harus menepati janjinya untuk memberkati, membebaskan umatnya. Maka Allah turun menolong dan menyelamatkan umatnya dari penindasan. Inilah tujuan kebebasan dari bangsa Israel dari perbudakan Mesir, supaya mereka bebas beribadah kepada Allah. Mereka terlalu bebas dari perbudakan, tidak lagi diikat, tidak lagi ditekan, tidak lagi diperbudak oleh Mesir. Dan ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, menunjukkan bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap kepada janjinya kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberkati umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara, misi Allah sejak awal penciptaan agar manusia tegak lurus memuliakan Dia, agar manusia tetap memuliakan Dia. Tetapi setan, iblis, telah merampas kekuasaan melalui dosa dan kejahatan dan memperbudak, mempengaruhi manusia di seluruh muka bumi ini, sehingga ada begitu banyak orang yang sedang terikat dari dosa. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa lepas dari dosa yang dia lakukan, baik dosa masa lalu yang sedang memperbudak, yang sedang mengikat dia, yang sedang mempengaruhi dia. Ada banyak orang yang tidak bisa lepas dari itu, tapi datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa membebaskan kita. Jangan menyerah, jangan berhenti, karena Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita mengambil komitmen melangkah untuk melepaskan diri kita dari perbudakan dosa, dari ikatan dosa. Ada kemenangan di dalam Yesus, dan merupakan tanggung jawab kita semua juga sebagai orang yang telah diselamatkan. Tanggung jawab kita untuk memberitakan tentang kebebasan ini kepada saudara-saudara kita yang belum kenal akan Injil, saudara-saudara kita yang terikat dipengaruhi oleh dosa. Merupakan tanggung jawab kita semua yang telah percaya kepada Yesus. Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Itu sebabnya Dia menciptakan kita lebih mulia daripada ciptaan yang lain. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak membiarkan manusia terjerumus di dalam dosa. Oleh karena itulah Dia merancang misi penebusan untuk menciptakan bagi dirinya suatu umat yang percaya, umat yang bersekutu, umat yang menyembah dan melayani Dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah tidak pernah berubah di dalam sifat dan sikapnya yang peduli kepada kita, yang peduli dengan belas kasihan kepada kita. Hari ini pun Dia ingin agar kita sebagai umat Tuhan yang telah percaya menyelamatkan tujuan hidup kita dengan tujuannya di dalam menjalankan misinya, membebaskan dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, dari keterikatan dosa, sehingga mereka juga bisa dilepaskan dari perbudakan dosa. Ini tanggung jawab kita semua. Beritakanlah pembebasan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih banyak orang yang ada di luar Yesus. Itulah merupakan tanggung jawab kita untuk memberitakan tentang Yesus satu-satunya juru selamat yang dapat membebaskan mereka dari terikatan dari dosa, dari perbudakan dosa. Inilah firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Atas firman Tuhan kita berdoa.